Trump sekarang sedang memilih antara kampanye 2 minggu untuk menghancurkan kemampuan rudal Iran, setidaknya itu yang dia katakan, atau serangan terbatas yang masih memberi ruang untuk diplomasi. Dan aku ingin beralih ke kamu sekarang dan menanyakan menurutmu mana yang lebih mungkin terjadi, dan dari kedua pilihan itu, mana yang masuk akal secara strategis di dunia Trump saat ini? Trump sepertinya tidak ingin kembali sepenuhnya ke perang. Jadi sesuatu yang bersifat sementara dan terbatas masuk akal secara politik baginya. Secara strategis, ada dua alat tekan yang dimiliki Iran terhadap dunia. Meskipun telah dihantam sangat parah secara militer, adalah misil-misil dan titik sempit strategis di Selat Hormuz. Jika memang dia memilih rencana 2 minggu yang benar-benar bisa menghancurkan misil-misil itu, maka itu sangat signifikan secara strategis. Dan saya tidak akan terlalu terkejut jika melihat itu dipadukan dengan, katakanlah, upaya untuk merebut Pulau Qasem, yang sebenarnya adalah wilayah Iran. Tanah Iran yang menguasai titik sempit itu, dan kebetulan dipisahkan oleh air dari daratan utama Iran. Dua langkah ini pasti akan menjadi langkah strategis, dan akan mengubah perhitungan yang memungkinkan Iran bertindak seperti pemenang, meskipun menurut ukuran konvensional, Iran sebenarnya adalah pihak yang kalah. Kamu tahu, aku ingin beralih ke kamu, Yakov. Kita sudah melihat setiap upaya gencatan senjata di sini gagal, setiap proposal pada dasarnya tidak berhasil. Dan sekarang menurutku pertanyaannya adalah tentang kampanye intensif selama 2 minggu yang menargetkan kemampuan rudal Iran. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya akan dicapai dari itu? Karena kita sudah berkali-kali mendengar janji bahwa sebagian besar persenjataan rudal Republik Islam telah dihancurkan. Bahwa ancaman nuklirnya tidak lagi seberbahaya itu, bisa dibilang begitu. Apa yang bisa dilakukan sekarang yang belum pernah dilakukan sebelumnya? Begini, lihat. CENTCOM, saat mereka menyampaikan usulannya kepada Presiden, mereka menyampaikan usulan yang dirancang untuk mencapai berbagai jenis tujuan. Jadi jika Presiden Trump berkata, tunjukkan saya usulan yang dirancang untuk mengubah perilaku rezim ini. Mereka akan mencoba menunjukkan kepadanya cara-cara yang dapat menghilangkan kemampuan Iran untuk mengganggu dan meneror kapal sipil di Selat Hormuz. Masalahnya adalah Teheran mampu menggunakan kemampuannya yang sangat terbatas dengan cara yang sangat asimetris. Yang mereka butuhkan hanyalah menggunakan beberapa kapal untuk mencoba mengganggu, Anda tahu, beberapa kapal tanker minyak. Bahkan jika mereka melakukan ini sekali setiap 2 minggu, itu sudah cukup untuk membuat perusahaan asuransi, Anda tahu, menetapkan premi yang sangat mahal dan menyebabkan gangguan pada aliran minyak. Dan semua yang diinginkan Iran adalah menggunakan pasar minyak sebagai alat untuk menekan Presiden Trump. Itulah sebabnya kita melihat sebuah drone menyerang kapal tanker gas Amerika di Mesir. Itulah sebabnya Iran mengaktifkan milisinya di Irak untuk menargetkan situs minyak dan gas Saudi Aramco. Semua target tersebut adalah target minyak, kecuali target militer Amerika Serikat yang juga ikut diserang. Dan itulah tujuan Iran. Mereka menggunakan harga minyak dan pasar minyak sebagai alat tekan asimetris terhadap Presiden Trump, karena mereka menyimpulkan bahwa inilah titik lemahnya. Dan inilah isu yang paling membuatnya rentan. Benar. Jadi menurut saya, seluruh upaya Presiden Trump yang masih mencoba meyakinkan mereka untuk mengubah perilaku mereka, akan menjadi usaha yang sia-sia. Jika dia mengubah tujuannya dan memutuskan bahwa dia akan mencoba mengguncang mereka sampai mereka runtuh dan memberlakukan blokade ekonomi jangka panjang misalnya. Atau sebagai alternatif, melakukan serangan militer habis-habisan terhadap semua yang bisa diserang di rezim itu. Maka menurut saya, itu adalah tujuan yang jauh lebih, mari kita sebut, mudah didefinisikan. Karena mencoba mengubah perilaku rezim ini adalah tujuan yang sangat kabur, tidak jelas, yang memiliki peluang keberhasilan yang sangat kecil. Selama rezim ini masih memiliki kemampuan, mereka akan mencoba menggunakannya untuk membuktikan bahwa mereka masih mampu bertahan. Tentu saja ini membawa kita pada isu keterlibatan internasional, bukan? Karena kita melihat komunitas internasional mengatakan bahwa perang ini harus diakhiri. Ada mediator, Pakistan, Oman, sekarang Mesir mengatakan bahwa mereka ingin lebih terlibat. Tidak ada yang benar-benar mampu membuat perubahan di lapangan. Dan sekarang kita mendengar laporan tentang kemungkinan negara-negara Teluk ikut terlibat. Apakah ada kemungkinan kita akan melihat lebih banyak negara bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang Iran? Itu akan menjadi yang terbaik dari semua kemungkinan, atau setidaknya yang terbaik dari semua kemungkinan yang tersedia. Itu akan membutuhkan Trump untuk berdamai dengan NATO dan dengan negara-negara Eropa. Sesuatu yang tampaknya tidak ingin dia lakukan. Dan jelas bukan sifatnya, tapi itu akan sangat membantu. Akan sangat membantu jika negara-negara Arab secara resmi berada di pihak kita. Jadi apa yang baru saja Anda sebutkan memang merupakan langkah ke arah itu. Akan sangat membantu jika India juga berada di pihak kita. Akan sangat membantu jika Tiongkok setuju untuk tidak ikut campur. Dengan kata lain, membentuk koalisi internasional yang nyaris menyeluruh, itu mungkin memiliki nilai tersendiri. Tapi bahkan begitu,
Bahkan begitu, saya khawatir Yakov benar. Dan tar jihadis tidak bisa diyakinkan tentang apapun. Dan karena itu, saya sudah mengatakan sejak lama bahwa pada dasarnya Anda punya 4 pilihan. Menyerah, perang gesekan yang berkelanjutan, perang sampai tuntas, yang bukan seperti yang kita lihat pada Februari hingga April. Atau blokad total yang kedap di darat, udara, dan laut. Tapi kali ini benar-benar dimaksudkan untuk memaksa mereka keluar. Dan jika Anda melakukan salah satu skenario solusi permanen, Anda harus memastikan bahwa publik dan pasar global memahami bahwa akan ada periode singkat tekanan ekonomi. Hampir tidak ada jalan lain kecuali menyerah. Saya setuju dengan Yakov. semua skenario di tengah-tengah akan tetap menimbulkan penderitaan ekonomi dan tidak akan menghasilkan hasil positif karena orang-orang Iran tidak bisa dibujuk. Dan terkait poin sebelumnya tentang apakah mungkin bagi orang Amerika untuk benar-benar menyingkirkan semua rudal, saya setuju dengan Anda bahwa kita memiliki masalah kredibilitas. Karena orang Amerika dan orang Israel berulang kali mengumumkan tingkat keberhasilan yang lebih besar pada nuklir dan rudal daripada yang terlihat dari narasi saat ini. Narasi itu mengatakan mereka masih memiliki 2.000 roket rudal balistik. Siapa yang tahu? Mungkin Barat sedang kehabisan rudal pencegat. Itu bertentangan dengan apa yang kita dengar. Dan tentu saja, keberadaan fase kedua dari perang yang dimulai tahun ini bertentangan dengan klaim Trump bahwa semuanya telah dihancurkan setahun yang lalu.